Aku mong nyuwun muga ora ketun Epkap semanten matur nuwun. Oh, Baru kali ini loh Mas. Podcast yang ada nyanyinya baru kali ini loh Mas. Yang lain nggak ada loh Mas. Kamu spesial loh. Kalau kan tandem duetku cuma Iin. yang mau Kamu yang lain tuh- nggak bisa Mas ya. Kalau kamu tuh skillnya kurang ya. Nggak Anjing. setia. Kita kan metal Mas ya. Ya, ya. Aliran metal tapi kalau nyanyi dangdut. Oke lah. Salam Salam Pancasila. Pancasila. Sangat tidak berbobot salam Pancasila. Oke lah, hari ini kita nih rencana mau ngobrolin tentang kuliah kerja nyata, yaitu KKN. Nah, mungkin buat teman-teman yang semester akhir apa tengah ya? Akhir ya? Yang mau Akhir. KKN tuh. Yang semester akhir, 67 atau 78. yang pingin tahu KKN tuh kayak gimana dan kayak apa, seru, apa serem. Ya, pokoknya simak dah obrolan kita di sini. Bas, aku nanya ke kamu dulu, Bas. Sama. Oke. Sebenarnya kenapa sih, Bas, ada kampus yang nyuruh pergi KKN tuh, Bas? Apa ya sebenarnya kampus KKN itu hanya lebih melihat ke masyarakat. KKN itu sebenarnya masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Kan kalau kita hanya terkungkung atau hanya diam di dalam kampus saja, kita tidak akan tahu bahwa banyak sebenarnya problematika di masyarakat itu yang harus kita pahami. Mungkin kadang orang berpikiran kita kayak di akuntansi atau mungkin di manajemen itu kita mikir kenapa mereka harus turun ke desa, kan juga harus mikir. Ternyata di tingkat lingkupan terbawah pun seperti mungkin di kampung-kampung pun mereka juga tetap memerlukan mungkin kayak akuntansi, manajemen untuk membuat semua hal itu lebih baik. Hanya saja kan terkadang tidak semua masyarakat kan mendapatkan kesempatan seperti itu. Itu aku yang mungkin bisa menjelaskan dari sisi mereka yang merasa, oh kan aku kan kerjanya kan di kantoran, bukan di sana. Kenapa aku harus turun ke desa? Kan mesti banyak kan anak-anak yang berpikir seperti itu kan. Ya makanya itu aku hanya berusaha menjelaskan dulu bahwa sebenarnya ilmu itu kan tidak terpaut dengan tempat, tapi kan terpaut maksudnya hanya mereka mendapatkan atau tidak, hanya kesempatan seperti itu. Jadi dengan kita yang mendapatkan ilmu yang lebih, bisa dikatakan lebih banyak sedikit daripada mereka, tidak ada salahnya untuk saling berbagi. Kalau aku sih itu kayaknya tujuan KKN dari kampus-kampus. Gak tahu kalau untuk Bung Indra, bagaimana Bung Indra? Monggo. Baik, Bung Ilham. Kita serahkan kepada moderator. Oke. Oke, kalau dari kau sendiri, kira-kira kenapa sih kampus? Kan ada kampus yang ndak ngasih untuk KKN, tahu kan ada juga kampus yang mewajibkan KKN ya. Oh iya. Kalau dari kau sendiri kenapa gitu, In? Ngasih Kalau KKN dari aku gitu. sendiri, kenapa harus KKN gitu kampus ya? Ya mirip kayak dari Bung Ilham tadi sih. Itu karena lebih untuk berbagi juga, untuk berbagi ke masyarakat kan kuliah kerja nyata di mana ini Melayu kan Indonesia ya. Indonesia. Sama aku tuh udah mau pakai bahasa Belanda gak jadi yuk. Takut aku nanti susah ngasih subtitlenya, capek tau gak? Di mana kan kita kuliah kan kita udah kuliah, terus di mana kita harus terjun di masyarakat. Kampus minta kita untuk terjun di masyarakat, untuk mengabdi pada masyarakat tentang apa tema dari kampus itu sendiri kan. Terus kita di sana tidak serta-merta sama dengan apa basic pembelajaran kita. Kita misalnya seperti saya pertanian, tapi kan di lapangan ada banyak hal yang harus diikuti. Saya rasa sih tujuan KKN itu untuk itu, berbagi, benar kata Bung Ilham tadi, berbagi. Kemudian untuk seperti pemanasan kita sebagai mahasiswa untuk terjun ke masyarakat itu seperti apa. Untuk melihat realita di masyarakat dan membantu potensi di tempat kita KKN tersebut. Ya, terima kasih. Mantap sekali. Kalau boleh tahu, kau KKN tahun berapa, In? Tahun 2020. 2020. Sebelum Corona. Bung Ilham tahun berapa? Mau disebutin nggak tahunnya? Aku baru selesai bulan kemarin. Jadi aku ada sosialisasi
Loh. Corona. Ya, jadi kemarin ada KKN sosialisasi. online. Tapi baeng. Tahun berapa ya kita ya? 2016. 2016. Aduh, jauh sekali. Oke lah nih, Mm-mm. pertanyaan berikutnya nih. KKN tuh seru apa seram sih sebenarnya untuk Bung Indra dulu? Sebenarnya KKN tuh seru-seru aja apabila kok jelek ya bahasa Indonesia tuh. Seru-seru aja apabila seru-seru saja apabila tempat yang kita tempat itu nyaman. Terus kita menjunjung tinggi norma-norma yang ada di daerah itu pasti bakal bagus. Kalau masyarakatnya udah welcome ke kita, perangkat desanya juga membantu kita, terus kita pintar menempatkan diri kita akan bagus. Namun kan di tempat-tempat lain mungkin ada yang tidak sama, mungkin salah satu elemen tidak terlengkapi, jadi keseruan itu menjadi menyeramkan itu. Intinya tuh gimana bisa bawa diri ya? Iya, betul. Kalau Bung Ilham nih, gimana Bung? Banyak menakutkannya, serem gitu, atau banyak menyenangkannya Bung? Saya tahu Anda punya banyak Kalau cerita menyenangkan. Kalau boleh jujur, selama KKN malah tidak pernah menemukan cerita yang menyeramkan. Cuma isinya senang, dan senang. Iya sih. Kalau ada yang tidak menyenangkan, itu paling apa ya? Mungkin hanya perselisihan dengan kelompok. Kan maklum kan kita kayak benar-benar Betul. diajarkan bahwa kita tuh harus bisa memahami anggota kelompok yang lain. Jadi gimana kita harus bisa menyatukan, bisa memahami mereka. Bahkan kita nanti bakal satu rumah sama anggota kelompok kita kan, yang dulunya kita tidak pernah, mungkin kan dari awal pembentukan kita kan merasa asing banget, nggak pernah kenal dengan mereka tuh siapa. Tiba-tiba kita harus dipaksakan untuk menyatu dengan Serumah ya setiap enggak? perbedaan yang ada. Itu kan tidak gampang. Ada yang konflik gitu, ada yang didiemin anggota kelompoknya, ada yang dimarah sama anggota kelompoknya, hal biasa gitu. Kalau menyenangkan tuh Betul. sebenarnya kalau mungkin kembali ke setiap orang ya. Kalau aku kan merasa mungkin aku sedikit ekstrovert ya. Jadi senang-senang aja sih bertemu dengan orang baru, kita nyaman di tempat baru, kemudian lihat suasana baru tuh suka. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin dia bukan tipe seperti air yang tidak bisa mudah beradaptasi. Bisa dikatakan dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu mungkin bagi dia sebuah tantangan tersendiri, dan mungkin kalau untuk ngulang dia pun tidak akan mau. Karena dia untuk beradaptasi memerlukan waktu dan dia tidak sedikit waktunya. Ada kayak cerita temanku yang bisa dikatakan dia tuh punya kemampuan indigo. Oh, ini lanjut cerita nggak apa kan? Lah, nggak apa-apa, namanya podcast bebas-bebas aja. Bukan seminar kita. Jadi dia tuh dari hari pertama KKN tuh dia nggak bisa tidur. Karena karena untuk anak indigo gitu kan dia bisa melihat hal yang tak kasat mata. Jadi dia perlu waktu, perlu penyesuaian untuk bisa tidur di sana. Itu dari pertama dia hanya bisa nangis, nggak bisa tidur. Tapi untungnya dari kedua dia udah bisa nyaman, udah santai, udah mati, bisa dikatakan udah cocok dengan penunggu yang sana. Karena kalau KKN kan pasti nanti akan ujungnya identik dengan tempat yang mistis. Kalau tempatku sih gitu. Nggak tahu tempatnya Bung Iin dan Bung Sandi bagaimana? Nah, kalau aku tuh tadi tuh mau ngambil keseramannya tuh bukan dari sisi hantunya sih, dari sisi kayak orang-orang. Kayak aku nih dulu kan sebelum berangkat KKN tuh takut gitu loh, mau KKN tuh takut nggak cocok sama orang, takut nggak bisa bersosialisasi, yang kayak kata Bung Indra, gimana bawa diri. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin introvert lah kali ya sebutannya ya, atau apa? Aku masuknya apa sih, introvert kali ya? Bukan introvert, lebih susah Pemalu beradaptasi. Pemalu dan yang susah. Mana? Malu-maluin kok. Oh ya, yang susah beradaptasi. Ini buat teman-teman yang susah beradaptasi, mungkin pertama sebelum berangkat KKN itu pasti adalah perasaan ketakutan, bakal nyambung nggak obrolan sama warga nih, warga bakal nerima nggak? Tapi ya itu tadi. Ya, itu pasti. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya dulu lah sebelum terjun ke lokasinya ya, nggak, paling nggak gitu. Nah, pernah juga ada dulu temanku juga kayak gitu, yang dia tuh begitu takut dengan ketemu orang baru sampai dia tuh melakukan survei sendiri sama temannya. Berapa kali? Ada 2 sampai 3 kali itu. Aku ada tahu kan tuh kayaknya. Ada temanku tuh sampai nyasar ke atas gunung. Jadi di patuk tuh belakangnya ada gunung. Mereka sampai nyasar ke belakang sana. Nggak usah kita kasih tahu lah orangnya siapa ya, Bas. Takut orangnya tersinggung. Oh, kamu tahu banget sih. Itu kan kita, Bas. Yang pas tanjakan motornya nggak kuat, kamu suruh aku jalan kaki. Kan setan. Itu motorku loh, kapret.
Nggak mau tamu lagi di sini lagi, ku tahan ya. Lagi tahan, Bang. Nah, ini aku mau Ya, nanya nih. Setiap kampus tuh kan biasanya sebelum berangkat KKN gitu kan paling nggak mereka akan ngasih persiapan-persiapan lah ya untuk timnya yang bakal berangkat. Apa gitu persiapan yang disiapkan dari kalau kampusnya Bung Iin nih? Bung Iin kan kampusnya boleh disebut aja sih nanti. Oke, kalau dari kampus saya saya di UST. Kampus saya itu persiapannya itu kemarin pembekalannya ada satu kali atau 2 kali, saya lupa juga. Kayaknya 2 kali. Mm-mm. 1 kali itu yang ketua kelompok, 1 kali lagi yang keseluruhan. Mm-mm. Itu pas waktu itu pembekalannya juga lumayan singkat, bukan singkat 1 hari penuh, tapi terlalu singkat untuk di waktu untuk materi berapa itu langsung diberikan 1 waktu seperti itu. Dengan Mm-mm. jumlah yang banyak, tetapi waktu yang pendek, saya rasa kurang efektif waktu itu. Juga Mm-mm. pas udah evaluasi kan juga saya sampaikan kepada ketua LPM. ketua KKN ya, ketua KKN untuk seluruh KKN itu kan, dia kan Mm-mm. meminta masukan. Terus Mm-mm. sudah saya juga kasih masukan yang seperti itu. Persiapannya sih sebenarnya bagus, materi-materi yang diberikan, seperti persiapan kepada masyarakat, seperti harus memahami seluk-beluk desa, Mm-mm. seluk-beluk perangkat-perangkat desa seperti apa. Terus kan juga saat itu kan dikasih waktu kita untuk itu yang kita datang ke lokasi, Survei. terus survei kan ada 2-3 kali, 2 kali kalau tidak salah. Pertama Mm-mm. survei tanpa tanpa dosen pembimbing ya, dosen pendamping. Yang Mm-mm. kedua bareng dosen pendamping. Yang pertama kan kita nemui perangkat desa dan lain-lain, kemudian cari tahu mayoritas pekerjaannya apa, terus potensi di desanya apa, Mm-mm. ataupun ada program-program desa yang bisa siap dibantu seperti itu. Mm-mm. Kalau Bung Ilham, dari kampus Bung Ilham, apa kampusnya Bung Ilham tadi? Nggak kenal ya. UGM, UGM ya. Universitas Gambar Matahari. Ya, kampusnya adalah Universitas Ahmad Dahlan, kampusnya Bung Ilham. Nah, itu pembekalannya, materinya gimana menurut Bung Ilham gitu? Halo, Halo, halo Bung Ilham. Halo. materinya gimana? Jadi kan tadi Bung Indra kan mengkritisi pembekalan dari kampusnya karena waktunya cuma 2 hari, di materi yang segitu banyak digojrok, apa kayak kurang efektif lah gitu. Kalau dari kampus kita sendiri nih, Wade, gimana menurut Bung Ilham untuk pembekalannya? Untuk kampus UAD itu sebenarnya menurutku sudah lumayan baik. Nggak salah kita sebulan ya. Saya kan cuma Bulan. tiap Sabtu Minggu kan misalnya. Ya nggak sih? Iya, Aku 8 kali lupa. kita, banyak banget. Ya, sebenarnya tuh udah lumayan lengkap juga sih apa yang itu, hanya saja kan. Memang dari awal kan untuk kampus Ahmad Dahlan lebih ditekankan tentang keagamaan. Kalau aku pendapatnya sih gitu. Jadi kalau kita harus minta ngajarin ngaji, apa-apa gitu. Jadi untuk kegiatan kita sendiri tuh menurut Mas tuh untuk yang lebih ke Keilmuan, prodinya tuh ya, kegiatan keilmuannya tuh dikit kurang ya. terlalu dapat karena kita kan sebelumnya nggak tahu apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat itu apa, kan belum tahu. Dan kebanyakan pun juga kita hanya mungkin cuma ngambil segampangnya aja udah ngambil program yang udah dari kakak tingkat kan kayak gitu. Iya, Termasuk aku juga copy kayak gitu kok. paste. Karena kita itu mungkin nggak usah dicontoh karena kan kita kakaknya tuh nanggung lah, nggak sepenuh hati, hanya kita pengen segera selesai untuk sekedar mendapatkan nilai. Tapi kan untuk lebih ke manfaat yang selanjutnya tuh sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Tetap Ya, kita harus benar-benar. lebih memahami apa sih kebutuhan mereka tuh loh. Toh insya Allah kalau misalnya kita udah bisa menerapkan itu dan itu berhasil, kan otomatis akan menjadi ladang pahala kita. Waduh, kok malah jadi Iya, bilang pahala. gila. Hebat sekali. Terus, Ya, ladang pahala kan bisa dikatakan karena kita memberikan ilmu yang begitu bermanfaat dan tepat. Iya, iya. Bisa misalnya dikatakan mungkin ada kakak tingkat yang menangani KKN di tempat yang rawan dengan bencana. Jadi mereka akan melakukan kegiatan yang tentang kecemasan.
Kemudian Mm-mm. kita keterapkan yang tempat yang biasa saja kan tetap tidak cocok. Kita tetap harus melihat. Ternyata warganya Ya, begitu kalau rileks misalnya dan tidak ada apa-apa, santai. ngapain kita harus ada pelatihan tentang kecemasan, apa yang harus dicemaskan? Bisa dikatakan kayak gitu. Maksudnya untuk kecemasan tentang bencana alam loh. Jadi sebenarnya tuh kayaknya ya menurutku adalah kita harus lebih benar-benar mendalami surveinya dalam sebelum kita terjun ke sana. Mm-mm. Jadi kemarin tuh kan juga kita survei hanya beberapa kali pun cuma terbatas beberapa jam doang. Iya, bahkan Kan itu pasti kita, nggak lebih. ya padahal itu kita udah curi-curi survei tambahan ya di Mm-mm. luar Dan apa? itu Di pun luar merasa perintah kurang tepat. kampus. Dan itu pun kita hanya melalui dengan kepala Dukuh, Pak Dukuh, atau mungkin Pak Dukuh ya. Toh sendiri Pak Dukuh kan juga sebenarnya tidak mungkin paham, tapi kan mungkin ada beberapa yang tidak benar-benar paham tentang keperluan warganya sih ada kan mesti kayak gitu. Mm-mm. Yang cuek itu warganya ada yang sekedar udah terima aja daripada nanti nyusahin mereka kan juga ada kayak gitu. Ya itu setelah kalian ingin akan mengambil jalur KKN yang mana, apakah pengen aman dan mudah atau dengan cara yang benar-benar berhidayah ilmu dan berbobot yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu pilihan kalian semua. Cuma ada satu Bas, Menurutku kayaknya yang kita kerjain dengan benar-benar. Yang ya. program yang apa? Yang anti rentenir itu loh, yang gimana meningkatkan pendapatan Oh masyarakat. ya, Itulah yang kita paling ya. bersemangat ya. Yang lainnya itu nggak bersemangat belas sudah. Karena kan kemarin di wilayah yang aku tempat KKN itu di sana kan banyak banget, bukan banyak sih, mungkin ada beberapa ya. Aku juga nggak tahu jumlah pastinya berapa, banyak apa tidaknya yang terjerat dengan rentenir. Jadi kita tuh diberi tugas bagaimana caranya para warga di sana tuh untuk bisa terbebas dari rentenir. Kalau kan kayak ada yang dulu kayaknya ada opsi untuk bikin koperasi itu ya, tapi nggak tahu tuh kayaknya memang berat banget. Karena koperasi kan kita harus mempunyai dana yang besar untuk agar uangnya mau mutar gitu. Sedangkan kebutuhan kan nggak bisa menunggu. Nah itu harus. Kemudian kita juga dulu pernah belajar tentang keterampilan. Keterampilannya apa dulu ya? Lupa aku. Nggak tahu aku kayaknya nggak ada ngasih keterampilan. Jadi kita tuh Oh, cuma ada yang dulu bikin briket, ada yang oh bikin apa? iya. Aku bikin itu deng selai kacang sama nugget tempe apa ya? Itu. Tapi kan kalau kayak gitu apa ya? Mungkin kita hanya bisa membantu membuatkan, tapi pemasaran terbesarnya adalah bagaimana kita Memasarkan ya. menjualkannya. Produksi itu rata-rata bisa, jualnya yang pada susah. Gitu. Dan penjualan itu banyak sekali pemasaran, misalnya kayak packing. Jadi menurutku untuk kedepannya tuh kita jangan hanya terus melakukan apa ya, bisa dikatakan jangan bikin inovasi-inovasi terus nggak usah gitu, nggak apa-apa. Yang penting tuh kita harus tahu cara gimana jualnya. Mungkin di suatu kamu udah ada produk yang bagus. Ya, Hanya benar. saja dia tidak bisa mencapai ke pasaran yang lebih luas karena masalah ya mungkin penampilan, rasa dan lainnya. Ya kita Izin bisa dan main di berbagai. situ. Benar kalau dari kampus dia udah punya kerjasama yang baik dengan beberapa mitra, toko usaha atau UMKM. Itu bagus deh. Maksudnya untuk produk akhirnya benar-benar bukti nyata. Ya kan, tapi kan memang kita kalau hanya sekedar ngomong kan memang sulit kalau kita nggak lihat di lapangan. Coba kalau kita lihat di Indomaret, mungkin di tempat di Jogja kan ada beberapa produk UMKM kan. Walaupun tetap ada, tapi kan kadang kita juga nggak bisa melirik ke dia, ya ke mereka. Space-nya kecil banget, ya cuma dikasih berapa persen kecil, gitu. Dan juga kita mau beli pun rasanya juga ragu-ragu pasti kan. Apalagi dengan mahasiswa dengan kantong-kantong yang menipis, yang bukan ayah crazy rich kayak gitu kan nggak bisa. Kalau ayah yang crazy rich yang kayak kantongnya tebel banget kan pasti mereka itu apa ya, pasti juga belanjanya nggak ke situ loh. Ya, pilih yang lain lah ya, yang udah kayak udah lebih terkenal kayak Lay's, kayak ya yang gitu-gitulah, Takenoy. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas tentang kesuksesan KKN itu sebenarnya banyak banget. Karena apa ya, kita harus sambil membahas juga tentang masyarakat Indonesia juga kayak gitu. Ya, Kan kadang kan terlalu luas tuh lingkupannya, jadi kita kecil saja. Ya, soalnya kalau masalah sukses gak sukses KKN mah itu kan warga menilai sih, bukan kita sih. Gitu ya. Mengena apa enggak gitu ya. Bener aku di sana tuh udah diterima baik, kemudian di kangen itu aja udah luar biasa seneng kok. Nggak usah mulu-mulu. Nggak perlu sampai dibikinin patung di sana, nggak perlu. Pas pulang ditangisin aja udah bangga ya, Mas. Iya, ada yang nangisin aku ya.
Nah, ini lagi nih yang mau aku tanya ini. Apa kan kita dalam KKN tuh ada 9 orang ya atau 8 orang gitulah. Beda-beda biasanya. 8 sampai 10 lah ya gitu rata-rata. Itu kan beda-beda kepala tuh, beda-beda ego dan sebagainya. Pas sebelum berangkat KKN kan udah ketemu nih. Gimana Betul. gitu? Bagaimana itu mengelola ego nih? Mengelola ego masing-masing anggota. Dua-duanya kan ketua kelompok nih ceritanya. 3 ya. Emang kamu enggak? Ketua tuh sama aja kuli, masa lo bangsat lah. Yuk, Bung Ilham. Ya, Silakan Bung Bung Ilham. Dulu. Bung Ilham dulu deh. Bung Ilham, Bung Aku Ilham. dulu. Menyatukan Untuk kepala. apa mengelola ego masing-masing ya, menyatukan kepala ya. Ya gimana ya, menyatukan kepala tuh suatu hal yang sulit. Coba kayak kita lihat orang nikah, walaupun mereka cuma menjalin berdua kan tetap perlu waktu kan untuk bisa menyatukan kepala. Gimana sekarang kita harus menjadi satu, menyatukan kepala 9 orang kayak gitu kan tetap suatu permasalahan yang sangat kompleks. Gimana kita harus menurunkan ego kita. Jadi intinya untuk kayak gitu adalah kita pertama tuh harus bisa beradaptasi dulu. Jadi memang pernah ada yang pertama memang benar saat kita pertama temu sebaiknya kita diam dulu. Diam, amati. Kalau aku sih kayak gitu kalau aku loh. Itu cara memahami orang lain adalah kita diam, kemudian mengamati untuk lebih paham. Karena kan tidak semua orang kan bisa paham atau mengerti tentang orang lain. Ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai, cobalah kita bisa dikatakan kayak merendah lah ya. Melemahkan ego kita. Kan mungkin kita dulu orangnya keras kepala lah kayak gitu. Coba kita untuk rendahkan dulu. Untuk biar bisa sesuai dengan orang lain. Karena kan kalau misalnya kita tetap sama-sama jadi batu, kan nanti malah tujuannya nggak tercapai. Lebih baik kan kita merendahkan ego kita, menurunkan melemahkan ego, keras kepala kita agar bisa menyatu dengan yang lain. Betul. Kemudian nanti kan udah mulai muncul, udah apa ya bahasanya ya, udah mulai ada komunikasi lah intinya. Ada komunikasi terus. Udah lama-kelamaan kan udah kelihatan tuh, anaknya gimana, ini gimana. Berarti kita harus bisa benar-benar memahami mereka. Kalau misalnya jadi ketua loh. Tapi ini sebenarnya ilmu ini nggak tepat dengan ketua karena memahami orang lain kan. Semuanya. Semua sih pada intinya. Semua yang anggota berangkat KKN sih. Ya intinya itu kita kalau hakikat untuk memahami orang lain itu adalah semua orang. Jangan jadi keras kepala. Jadi untuk saran, kan mesti orang bingung gimana sih caranya kita agar bisa memahami orang lain. Pertama itu adalah kita diam dulu, kita amati dia, bagaimana dia cara ngomong, bagaimana dia cara pelan-pelan aja gitu. Mungkin kalau mati diam tuh nggak harus langsung diem, terus pas di perkumpulan mati ngomong aja seperlunya dulu. Kupikir kalau tanya gimana mas? Ya gitu. Ya itu sih intinya kan cuma tadi pertanyaannya bagaimana menyatukan beberapa orang itu kan. Bukan menyatukan, pokoknya saling mengerti aja lah gitu. Kalau gitu ini saling mengerti aja. Dari muluk sih. Kalau dari Bung Indra ini. Ya, kurang lebih sih kayak Bung Ilham ya. Pertama-tama menyatukan kepala memang benar harus memiliki kedewasaan seperti Bung Ilham tadi, seperti dia mengamati. Tentunya awal-awal tuh jangan langsung sok dekat atau seperti itu. Takutnya kan mereka risih atau seperti apa itu kan. Kita nggak tahu mereka perasaannya seperti apa itu. Yang saya lakukan sih pada saat itu mirip kayak Bung Ilham. Amati dulu, diam, dan lain-lain. Mereka kan dulu awalnya itu kan mengira saya karena rambut saya gondrong, dipikirnya saya tuh orangnya yang seperti stereotip rambut gondrong itu. Ternyata kan tidak. Rambut gondrong gimana? Beringas. Nah itu, mereka kan banyaknya anak, mereka kan yang satu kelompok saya yang cewek-cewek banyaknya anak baik-baik. Nah jadi mereka stereotipnya seperti itu. Kemudian kan pas udah mengenal dan mendalami dan lain-lain, jadi itu harus kita benar-benar lihat. Jangan yang saya simpulkan sih, jangan cepat menilai mereka pada saat pertama kali bertemu. Apalagi pas mereka nggak datang, langsung kita judge mereka nih, wah nggak komit sama kelompok dan lain-lain atau gimana. Soalnya terjadi di kelompok saya, dia jarang datang, terus timbul stereotip kalau apa dia tuh susah orangnya, tapi pas sudah di lokasi KKN dia banyak bisanya gitu. Aku juga ada teman kelompok kayak gitu. Jadi pas kumpul belum di lokasi itu susah aja kumpul sampai dimuring-muringin. Begitu sampai lokasi bener dia ternyata yang kayak angin bisanya. Gitu, bisa
Us lah pokoknya intinya. Pokoknya aku tahu siapa itu. Yang benar kayak kata Bung Ilham tadi sih, kita harus saling Jelas mengerti. dong. Harus Saling- saling mengerti. Kayaknya Bung Ah. Ilham nih pujangga nih ya, kok saling mengerti. Dalam Du- sekali saling Tidak. mengertinya itu. Bung Ilham ini adalah Aduh. pujangga Taliban. Jadi dulu waktu perang di Afghanistan tuh dia masuk di kelompok Taliban tapi nggak pegang senjata, khusus membuat syair-syair agar para pejuang itu Iya. tetap bersemangat. Karena motoku adalah menghancurkanmu dengan kata. Iya. Oh. Nah, di KKN kan katanya banyak kejadian-kejadian seru. Jadi tempat cinlok, jadi ajang cari jodoh. Gimana itu Bung Ilham? Bener nggak sih?